Oke, masih dengan Profesor Kardus. RAM, Random Access Memory, atau memori akses acak. Teman-teman, pasti tak asing dengan perangkat ini, karena ketika Anda membeli perangkat komputer atau ponsel pintar, pasti salah satu yang dipertimbangkan adalah ukuran RAM pada perangkat tersebut. Karena pastinya semakin besar ukuran RAM pada perangkat komputasi, artinya akan semakin cepat prosesor baik CPU atau GPU untuk mengakses data yang selanjutnya akan dikirim ke prosesor, di mana dalam prosesor data-data tersebut akan dikerjakan dan diproses hingga menghasilkan keluaran atau jawaban. RAM merupakan salah satu perangkat utama atau primer dalam sistem komputasi modern yang umumnya bekerja untuk mengakses data besar dan kemudian memprosesnya di prosesor. RAM bekerja sangat cepat dalam hal pembacaan dan penulisan data daripada memori penyimpanan sekunder seperti halnya hard disk atau HDD, SSD, dan sebagainya. Namun umumnya RAM seperti halnya SRAM atau DRAM bersifat volatil, yang artinya jika perangkat tiba-tiba kehilangan daya atau mati, data yang ditulis sebelumnya maka akan hilang. Berbeda dengan HDD atau SSD yang akan terus menyimpan data meski perangkat dimatikan. Karena itulah, jika Anda mengerjakan atau menulis program atau bermain game pada komputer, jika data yang Anda kerjakan tidak terlebih dulu Anda simpan dalam perangkat penyimpanan seperti HDD atau SSD, pasti data-data yang Anda kerjakan akan hilang saat komputer tiba-tiba terputus dayanya atau mati. Namun di lain sisi, jika perangkat Anda cuma mengandalkan HDD atau SSD, sistem penyimpanan sekunder tanpa dibantu oleh RAM, pasti sistem pemrosesan dan pengerjaan data di komputer akan berjalan super lambat. Karena HDD atau SSD tidak dapat mengirim data CPU secepat RAM. Karena itu, RAM sangatlah penting untuk mempercepat transfer data ke CPU. Semakin besar ukuran RAM, artinya semakin besar dan cepat pula data-data yang dapat dikirimkan ke prosesor. Sederhananya, RAM adalah memori perantara yang digunakan untuk menulis data dan menyimpan program yang sedang berjalan. RAM akan bertugas mengambil dan kemudian mengakses data dari memori sekunder. Kemudian ia simpan sementara sebelum kemudian ia kirimkan ke prosesor untuk diproses. Saat ini, mayoritas perangkat komputer yang Anda gunakan menggunakan dua jenis RAM, yakni SRAM atau memori akses acak statis dan DRAM atau memori akses acak dinamis. Jenis RAM yang umum kalian gunakan seperti dalam ponsel atau komputer Anda umumnya adalah jenis DRAM karena ia bekerja dengan jatuh daya yang lebih kecil, lebih murah daripada SRAM, namun jauh lebih lambat daripada SRAM. SRAM jauh lebih cepat dan tentunya jauh lebih mahal daripada DRAM. SRAM umum digunakan di dunia industri atau sistem komputasi eksperimental yang memerlukan akses data super cepat. Dan tentunya SRAM memerlukan daya yang sangat besar. Namun tahukah Anda, selain SRAM dan DRAM yang bersifat volatil, di mana saat sistem kehilangan daya, data-data yang tersimpan akan lenyap, terhapus, dan kemudian menghilang. Diketahui saat ini ada satu jenis generasi RAM terbaru yang disebut sebagai MRAM atau Magnetoresistive RAM. MRAM merupakan generasi RAM terbaru yang sama sekali berbeda dengan SRAM dan DRAM. Karena MRAM dapat menyimpan data dengan sistem non-volatil, yang artinya meski kehilangan daya, data akan tetap tersimpan. Karena MRAM, struktur dan cara kerjanya berbeda dengan DRAM atau SRAM. MRAM menyimpan data dengan cara memanfaatkan sistem domain magnetik atau bekerja dengan cara memanipulasi momen magnet individu seperti halnya mekanisme spintronic atau spin elektron yang tentunya sangat berbeda dengan konsep DRAM. Seperti yang kita tahu,
DRAM menulis dan menyimpan data menggunakan semikonduktor yang tersusun dari kumpulan transistor dan kapasitor dielektrik yang umumnya berbahan porselen, plastik, atau heksafluorid. Namun, MRAM mekanisme penyimpanan datanya menggunakan spin elektron atau spintronic, yakni perilaku putaran elektron yang terbentuk dari bahan magnetik yang dimanipulasi khusus, di mana nantinya metode penulisan data bit pada MRAM akan tergantung pada pengukuran putaran elektron bahan magnetik, baik perilaku spin up atau spin down. Spin up bisa diartikan atau dibaca sebagai bit 1, dan spin down bisa digunakan untuk penulisan bit 0 atau sebaliknya. Pergerakan dan kontrol spintronic inilah yang dijadikan sebagai metode penulisan data pada MRAM. Karena itu ia bersifat non-volatil, karena umumnya tak tergantung pada masukan daya, aliran elektron, atau arus. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar telah mengembangkan konsep MRAM untuk teknologi sistem komputasi mereka. Sebut saja Samsung, Apple, dan sebagainya. Namun, tahukah Anda, pada awal tahun 2025 ini, terobosan MRAM terbaru telah dikembangkan oleh para ilmuwan Universitas Osaka, Jepang, yang kemudian akan dipublikasikan oleh jurnal Advanced Science, yang digadang-gadang dapat bekerja jauh lebih efisien dalam konsumsi daya. Karena seperti yang kita tahu, konsep MRAM yang sedang dikembangkan saat ini memerlukan cukup banyak daya untuk mengganti vektor magnetisasi sambungan terowongan magnetik, yang membuat sistem MRAM yang umum dikembangkan tersebut masih membutuhkan cukup banyak daya, meski tak sebesar SRAM atau DRAM. Namun, pada eksperimental terbaru yang dibuat oleh tim ilmuwan Osaka, Jepang, mereka berhasil menemukan komponen baru untuk pengendalian medan listrik, di mana komponen baru ini disebut sebagai heterostruktur multiferoid, di mana vektor magnetisasinya dapat diubah dengan medan listrik rendah. Iya, sebenarnya pada 2 tahun lalu, tim ini juga telah mengembangkan konsep komponen heterostruktur multiferoid dari paduan material CO2, Fe, dan Si, yakni paduan kobalt, besi, silika. Namun, karena koefisiensi kopling terlampau besar yang dapat menghambat operasi medan listrik yang andal. Karena itu, mereka terus berusaha untuk membuat paduan material heterostruktur multiferoid yang lebih andal. Hingga akhirnya, pada tahun ini, mereka berhasil mengurangi koefisiensi kopling dengan signifikan. Hal ini berhasil dilakukan dengan menambahkan material vanadium tipis yang disisipkan di antara material piezoelektrik dan material ferromagnetik, yang merupakan material paduan kobalt, besi, dan silikon. Alhasil, penambahan vanadium dapat meningkatkan kontrol anistropi dengan sangat baik, dengan aliran medan listrik 0 yang membuat komponen MRAM terbaru ini akan jauh lebih efisien dalam meminimalisir besaran masukan daya pada sistem, yang membuat MRAM ini akan benar-benar memakan daya yang super rendah. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang konsep MRAM Universitas Osaka. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Osaka University, Jepang, mengabarkan